Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar jelas, Bapak. Izin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia atau disingkat Pos Bakum Adin. Yang saya hormati rekan-rekan dari bidang PPSPFM dan juga dari bidang rehabilitasi sosial, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, khususnya dari Pos Bakum Adin yang sudah berkenan untuk menghadiri undangan dari kami, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, untuk sama-sama mendiskusikan mengenai pemberian bantuan hukum bagi WBS di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Kami mendapatkan perintah dari pimpinan dari Ibu Kepala Dinas untuk sama-sama mendiskusikan surat yang sudah disampaikan kepada kami oleh Bapak Ketua Pos Bakum Adin, Pak Bahdar Johan, SHMH, dan hari ini kami mencoba untuk memfasilitasi diskusi dan juga nanti mohon penjelasan dari rekan-rekan Pos Bakum Adin mengenai latar belakang, kemudian ruang lingkup saja yang nanti mau coba kita kerjasamakan, dan kami Dinas Sosial pada prinsipnya menyambut baik rencana kerjasama ini karena sebagaimana pelaksanaan tugas-tugas kita dan juga amanat dalam Undang-Undang 11 tahun 2009 bahwa tentang kesejahteraan sosial, bahwa salah satu bentuk dari perlindungan sosial adalah bantuan hukum. Oleh karenanya kami dalam menerima surat dari Pos Bakum Adin sangat menyambut baik, dan pada prinsipnya kami siap bekerja sama dengan Bapak rekan-rekan dari Pos Bakum Adin. Terlebih dahulu saya ucapkan juga permohonan maaf, sedianya rapat diskusi kita pada pagi hari ini akan dipandu atau dipimpin oleh Ibu Kepala Dinas dan juga Bu Kepala Bidang. Namun Bu Kadis dan Bu Kabid berhalangan sehingga didelegasikan kepada saya. Perkenalkan, saya Oki, saya Kepala Seksi Pengembangan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Kebetulan juga di seksi saya menangani ataupun memfasilitasi beberapa perjanjian kerjasama ataupun MOU dengan berbagai pihak, diantaranya ada perguruan tinggi, juga pihak ketiga lainnya. Barangkali itu Bapak dan Ibu dari Pos Bakum Adin ada yang mungkin yang nanti bisa menyampaikan maksud tujuan, kemudian kira-kira apa saja yang nanti bisa kita kerjasamakan khususnya untuk pemberian bantuan hukum bagi warga binaan sosial yang ada di panti kami. Kami memiliki 22 panti sosial dan tersebar di 5 wilayah kota, dan yang paling sering bersinggungan ataupun berhadapan dengan permasalahan-permasalahan hukum, di antaranya ada panti anak karena ada kasus anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian juga ada panti bina karya wanita yang menampung jemput dalam
tanda kutip oleh seseorang yang memang eh, bisa dibilang wanita-wanita itu adalah korban perdagangan orang. Jadi mohon nanti Bapak dan Ibu dari Pos Bank Madin bisa menyampaikannya. Terima kasih. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan dan mohon kepada rekan-rekan Pos Bank Madin untuk menyampaikan maksud dan tujuan dan juga nanti kita diskusikan lebih lanjut. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dan Ibu. Pak Badar, mana Pak Badar? Silakan Pak Badar. Dari Pos Bakum Madin. Oh, okay. Pak Ketua, silakan Pak Ketua. Selamat datang. Ya, selamat datang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya tentu sebelumnya saya perkenalkan diri saya adalah Advokat Ropawan Rambe selaku Ketua Pembina Pos Bakum Madin Pusat sebagai Ketua Umum Pradin. Tadi sesuai dengan paparan yang disampaikan oleh Bapak Dimas dari Dinas Sosial. Pak Dimas kalau nggak salah ya. Oke Pak. Betul. Oke. Oh, oke, Pak, bukan saya. Pak Dimas. Bukan, Baik Pak. Pak Oki dari ya Dinsos DKI Jakarta atas surat dari permohonan ataupun audiensi rekan kami Sekjen Pos Bakum Madin selaku Ketua Pos Bakum Madin Jakarta Timur. Pak Bahder ini adalah Sekjen tingkat pusat, tapi juga merangkap sebagai Ketua Pos Bakum Madin Jakarta Timur. Demikian pula halnya sama dengan diri saya sebagai Ketua Umum Pradin selaku Ketua Pembina Pos Bakum Madin Pusat, merangkap juga selaku Ketua Pos Bakum Madin Balikpapan. Oleh karenanya mohon maaf, posisi saya sekarang ini ada di Ibu Kota Negara Nusantara di Balikpapan. Bapak Oki yang saya hormati atau para pegawai Dinas Sosial DKI Jakarta yang saya banggakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada di room Zoom kita ini pagi hari ini, sesuai dengan yang agendanya adalah mengenai persentase dari Pos Bakum Madin dalam kegiatan-kegiatannya. Terlebih dahulu sebelumnya saya beritahukan, saya perkenalkan bahwa Pos Bakum Madin ini berdiri sejak tahun 1980, semula bernama Pos Bakum Pradin, dan yang mendapat pilot project DKI Jakarta 5 pengadilan pada waktu itu, kemudian berubah nama menyesuaikan undang-undang tahun 2011 dari Pos Bakum Pradin menjadi Pos Bakum Adin. Perubahan undang-undang mana? Tentang undang-undang ormas, juga tentang undang-undang advokat. Untuk kondisional sekarang ini, memang dari sejak tahun 80 kegiatannya aktif di kegiatan sosial, di bidang hukum, bahkan di luar bidang hukum pun Pos Bakum Adin berinteraksi dan melakukan kegiatan-kegiatan seperti halnya bila ada bencana alam, ada
kemudian juga ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk saat ini dan sejak berdirinya dibentuknya beralihnya nama dari Pospakum Peradin menjadi Pospakum Madin, untuk DKI Jakarta itu 6 terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. 6 cabang maksudnya, 1 kantor pusat, 5 cabang terakreditasi sejak 2013 sampai sekarang. Juga aktif pula diberikan pimpinan pusat mengendalikan pemberian bantuan hukum di wilayah DKI Jakarta di 5 pengadilan, dan kami diberikan fasilitas dan MOU dengan pengadilan sehingga mendapat ruangan praktek di sana untuk membantu masyarakat termarginal, orang tidak mampu. Nah, dalam kegiatan ini Pospakum Madin langsung interaksi, kontak sesuai dengan fungsi peranannya. Tidak hanya sekedar di hadapan di dalam pengadilan itu sendiri bersidang, juga kami aktif memberikan kegiatan non litigasi, artinya di luar pengadilan, sehingga masyarakat itu sangat teramat termarginal terhadap awamnya hukum pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat. Ini juga kami berperan aktif. Rata-rata per tahun itu kegiatan non litigasi ataupun penyuluhan hukum, kegiatan masalah-masalah hukum dan sebagainya, termasuk di sini tentang drafting kontrak di tengah-tengah masyarakat kita berperan. Dari kegiatan-kegiatan semua ini adalah semata-mata kegiatan sosial. Nah, oleh karenanya dalam hal ini kami sangat membutuhkan memang kerjasama dengan dinas sosial biar kami lebih kuat lagi mempunyai akses masuk memberikan warga, apa namanya tadi lupa saya yang katakan Bapak Oki itu, yayasannya itu apa? Enggak tahu lah apa kegiatannya. Warga binaan sosial. Ya, warga binaan sosial. Ya, warga binaan sosial itu, ini pun kita akan lakukan kepada mereka tanpa memungut biaya apapun. Itu sudah merupakan kewajiban kami sebagai pemberi pelayanan dan bantuan hukum. Jadi semata-mata sesuai dengan visi dan misi Pospakum Madin. Sebagai brainstorming, alhamdulillah di luar DKI Jakarta kita terakreditasi sebanyak 80 cabang seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kegiatan hal yang sama. Namun mungkin menjadi barometer bagi Dinas Sosial DKI Jakarta ini, bagi kami, bila ini kita langsungkan agar daerah-daerah yang lain pun mencontoh. Karena pengertian-pengertian yang demikian itu sangat-sangat riskan bagi Pospakum Madin masuk ke dinas sosial. Selalu dikatakan kami tidak ada hubungan, tidak bisa, tidak mau, dan kami semata-mata di sini sosial semata. Jadi pengertian dari Ian Bankum, ya, pelayanan dan bantuan hukum, dinas sosial itu kadang-kala mereka menafsirkan beda dan lain. Ini sangat saya dambakan selaku Ketua Umum Peradin, juga sebagai Ketua Pembina Pospakum Madin Pusat, dapat menjadi parameter bagi dinas-dinas sosial yang lain di seluruh Indonesia ini. Saya juga sangat bangga dengan sekjen saya, Advokat Bahder Johan SHMH, dapat memprakarsa ini. Kira-kira demikian, mungkin nanti kita lakukan dialogis dalam pertemuan Zoom kita ini. Sebagai pengantar dari saya,
Advokat Ropaun Rambe selaku Ketua Umum Perkumpulan Advokat Indonesia, disingkat Pradin, sebagai Ketua Pembina Posbakum Adin Pusat. Terima kasih. Dilanjut. Bapak, oke. Ini moderatornya siapa ini? Saya Pak, terima kasih Pak Ketum. Ya. Terima kasih banyak pengantarnya. Silakan dari Pak Bahdar bisa menyampaikan pemaparannya. Singkat saja, nanti kita coba diskusi lagi lebih lanjut untuk perjanjiannya. Demikian, silakan. Sudah nampak Pak slide saya? Sudah Pak Bahdar, silakan. Pak Ketua, silakan. Terima kasih. Judulnya adalah Implementasi Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial berupa pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Itu judulnya, Pak. Implementasi Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial berupa pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Berbagai masalah sosial yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta disebabkan antara lain derasnya migrasi, pengaruh globalisasi, melemahnya norma kehidupan masyarakat, sehingga berakibat menurunnya kualitas mental masyarakat dan kesetiakawanan, yang berimplikasi pada kemiskinan, kerawanan sosial, ketelantaran, kecacatan, keturunan sosial, tindak kekerasan, bencana sosial, dan berkembang berbagai penyakit sosial dalam kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi penting dalam upaya mencegah dan menanggulangi masalah sosial, memulihkan fungsi sosial, mengembangkan potensi sosial, memberdayakan sumber daya sosial, dan melindungi warga masyarakat dari kerawanan sosial. Sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, pencegahan dan atau penanggulangan masalah sosial menjadi urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan meningkatkan pelayanan sosial yang juga merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional dan daerah. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan dengan mendayagunakan potensi sumber kesejahteraan sosial secara optimal dalam rangka penanggulangan masalah sosial termasuk kemiskinan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melainkan juga tanggung jawab individu, keluarga, organisasi sosial, lembaga kesejahteraan sosial masyarakat, dan pelaku usaha. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini lebih mengutamakan peran aktif masyarakat yang merupakan potensi sumber kesejahteraan sosial utama. Oleh sebab itu, Posbakum Adin bertanggung jawab berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana amanat Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang kesejahteraan sosial. Dengan ini, Posbakum Adin memohon kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
bekerja sama penyediaan pemberian bantuan hukum untuk perlindungan hukum bagi warga binaan sosial pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapinya. Bersama ini dilampirkan draft Memorandum of Understanding untuk direalisasikan. Ini MOU-nya Pak, sudah saya kirim kemarin. Lebih lanjut mengenai kondisional Posbakum Adin. Posbakum Adin berdiri sejak 17 Maret tahun 2011 dengan akta nomor 1 dibuat oleh Edi Purwanto SH Notaris di Tangerang. Dibentuk dan didirikan sebagai amanat Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003, Junto Undang-Undang Bantuan Hukum nomor 16 tahun 2011, JIS Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2013, Junto Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009 mengenai pasal 57. Pada setiap pengadilan dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Landasan implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum nomor 16 tahun 2011, Junto Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, dalam kurung Konvensi Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Legalitas keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU.5026.AH.01.04 tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang pengesahan Badan Hukum Yayasan Posbakum Adin. Akreditasi verifikasi. Posbakum Adin telah mempunyai sertifikasi akreditasi organisasi bantuan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor M.HH-01.HN.03.03 tahun 2021 tanggal 29 Desember 2001 menyatakan Posbakum Adin sebagai pemberi bantuan hukum dengan kategori C. Tujuan dari Posbakum Adin memberikan layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Latar belakang pemberian bantuan hukum. Sebagai landasan yuridis diatur di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dan pasal 28H ayat 2, pasal 28I ayat 4 dan 5, pasal 34 ayat 2 dan 4 Undang-Undang Dasar 1945. Urgensi Undang-Undang Bantuan Hukum. Jaminan negara atas hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan dan hak asasi manusia. Bentuk tanggung jawab negara terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Selama ini, banyak orang atau kelompok miskin yang tidak mendapatkan bantuan hukum dan termarginalkan dari keadilan. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Tujuan penyelenggaraan bantuan hukum. 1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. 2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. 3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. 4. Mewujudkan peradilan efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum itu ada dua. 1. Lembaga bantuan hukum, dan yang kedua organisasi kemasyarakatan. Syarat pemberi bantuan hukum. 1. Berbadan hukum. 2. Terakreditasi berdasarkan undang-undang ini. 3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap. 4. Memiliki pengurus. Dan yang kelima, memiliki program bantuan hukum. Hak pemberi bantuan hukum. 1. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
2. Melakukan pelayanan bantuan hukum. 3. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum. 4. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. 5. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara. 7. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum. Larangan dan sanksi. 1. Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan garis miring atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum. 2. Pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan garis miring atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Bantuan Hukum. Jenis layanan bantuan hukum. 1. Pemberian bantuan hukum dapat meliputi litigasi dan non-litigasi. Meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, masalah hukum ketatanegaraan. Bantuan hukum litigasi. 1. Pemberian bantuan hukum secara litigasi berupa pendampingan dan garis miring atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan. 3. Pendampingan dan atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan. Atau 4. Pendampingan dan atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di pengadilan tata usaha negara. Bantuan hukum non-litigasi. 1. Pemberi bantuan hukum secara non-litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup pemberian bantuan hukum yang telah lulus akreditasi dan akreditasi. 2. Pemberian bantuan hukum secara non-litigasi meliputi kegiatan A. Penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non-elektronik. B. Penelitian hukum. E. Mediasi. F. Negosiasi. G. Pemberdayaan masyarakat. H. Pendampingan di luar pengadilan dan garis miring atau drafting dokumen hukum. Dasar hukum bantuan hukum adalah 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang bantuan hukum. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. 3. Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 tentang tata cara verifikasi, akreditasi lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan. 4. Permenkumham RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan PP Nomor 42 Tahun 2013. 5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.A.03 HM.03.03 Tahun 2013 tentang besaran biaya bantuan hukum litigasi dan litigasi. 6. Petunjuk pelaksanaan tentang penyaluran dana dan pelaporan pelaksanaan bantuan hukum. 7. Petunjuk pelaksanaan tentang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum. Bantuan hukum, pemohon harus memenuhi syarat. 1. Harus mengajukan permohonan tertulis, mengajukan dokumen perkara, dan mengajukan SKTM. SKTM itu adalah singkatan perpanjangan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kelurahan. Pemberi bantuan hukum harus memenuhi syarat berbadan hukum, harus terakreditasi, harus mempunyai kantor, sekretaris tetap, harus ada pengurus, dan harus ada program bantuan hukum. Standar pemberian bantuan hukum. 1. Permohonan bantuan hukum diajukan secara tertulis oleh calon penerima bantuan hukum kepada
pemberi bantuan hukum dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pemberi bantuan hukum. 2. Permohonan bantuan hukum paling sedikit memuat A. Identitas pemohon bantuan hukum, dan B. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukumnya. Permohonan bantuan hukum harus melampirkan A. Fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. B. Surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau nama lainnya tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Dan C. Dokumen yang berkenaan dengan perkara. Demikian, dan ini adalah lampiran legalitas kami. Ini adalah surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan Yayasan Pos Bakum Adin. Ini adalah domisili Pos Bakum Adin, Jakarta Timur. Ini adalah NPWP Pos Bakum Adin, Jakarta Timur. Ini juga NPWP Pos Bakum Adin, Jakarta Timur. Ini Pos Bakum Adin, Jakarta Timur sudah terdaftar, sudah melaporkan dirinya pada suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur. Ini adalah akreditasi, sertifikat akreditasi pemberi bantuan hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Nusa Jakarta Timur dengan akreditasi C. Ini adalah kantor sekretariat kami di Jalan Dr. Sumarno, di samping Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini advokat-advokat kami dari Pos Bakum Adin, Jakarta Timur. Ini para legal kami dari Pos Bakum Adin, Jakarta Timur. Ini kegiatan kami di Pos Bakum Adin, Jakarta Timur, antara lain mengadakan penyuluhan kepada masyarakat, kemudian bantuan hukum gratis, melakukan konsultasi hukum gratis, baik itu di luar dan di dalam pengadilan. Ini juga masih berupa kegiatan kami kepada masyarakat, dan ini MOU kami dengan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk tahun 2022. Terima kasih. Demikian moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Bahdar, atas penjelasan dan pemaparannya. Sangat jelas dan sangat tegas bahwa kami Dinsos sangat menyambut baik rencana kerjasama antara Pos Bakum Adin dan juga Dinas Sosial untuk sama-sama kita memberikan hak mereka, warga binaan sosial yang ada di dalam panti kami, yang tentunya juga membutuhkan penanganan-penanganan, khususnya mereka yang memang berhadapan dengan hukum. Ada anak-anak yang berhadapan dengan hukum, ada wanita-wanita yang memang jadi korban perdagangan orang, ada juga korban tindak kekerasan, ada juga yang penyandang disabilitas yang butuh pendampingan hukum yang memang sampai dengan sekarang kami di Dinas Sosial masih perlu bantuan dan juga kerjasama dengan pihak lainnya. Dan alhamdulillah hari ini merupakan sejarah baru bagi kami Dinas Sosial untuk bisa bekerja sama dengan Pos Bakum Adin untuk sama-sama melaksanakan tugasnya masing-masing, bahwa melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum. Kami juga melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang 11/2009 tentang kesejahteraan sosial dan juga Perda 4 2013 tentang kesejahteraan sosial, di mana bantuan hukum menjadi bagian penting, menjadi salah satu bagian dari pelindungan sosial. Selain bantuan hukum, ada juga advokasi sosial dan juga bantuan sosial. Yang baru kita laksanakan dalam bentuk perlindungan hukum, perlindungan sosial, yaitu advokasi sosial dan juga
bantuan sosial yang sifatnya fisik ya, bantuan sosial uang, bantuan sosial barang. Nah, yang bantuan hukum ini sampai sekarang masih belum kita sentuh, dan alhamdulillah dengan adanya rencana kerjasama dengan Posbanku Madin, mudah-mudahan misi kita ataupun amanat undang-undang bisa kita laksanakan dengan baik. Dan terima kasih sekali lagi, pintu sudah kami buka dan sama-sama nanti kita coba diskusikan poin-poin apa saja yang nanti kita coba tuangkan dalam MOU. Dari MOU yang disampaikan kepada kami memang isinya masih apa namanya ya, bentuknya ya, mohon izin nih Pak Bahder, untuk bentuknya itu memang kayak semacam piagam gitu ya Pak ya. Jadi sebagaimana arahan dari pimpinan, dan juga nanti ini juga kami akan sampaikan mengenai proses-proses ataupun tahapan yang perlu kita lalui bersama, bahwa untuk adanya perjanjian kerjasama ini akan dibahas juga nanti bersama dengan Biro Kerjasama Daerah yang ada di tingkat provinsi, sehingga nanti kami Dinas Sosial juga akan meminta Biro Kerjasama Daerah untuk memfasilitasi kerjasama ini. Dan kami Dinas Sosial, Kepala Dinas Sosial juga dalam menandatangani perjanjian, karena beliau juga mewakili Pemprov DKI Jakarta, maka beliau akan mendapatkan kuasa dulu, surat kuasa terlebih dahulu dari Bapak Gubernur, gitu. Sehingga nanti prosesnya sembari kita membahas atau mendiskusikan substansi materi dari perjanjian kerjasama, nanti juga sekalian proses untuk surat kuasa paralel untuk dijalankan. Ya, jadi pada prinsipnya kami sangat menyambut baik, dan ayo sama-sama kita diskusikan bersama untuk perjanjian kerjasamanya. Dan nanti juga sekaligus selain nanti perjanjian kerjasama, nanti dari Biro Kerjasama Daerah juga akan membuat nota kesepakatan. Jadi nota kesepakatan plus perjanjian kerjasama. Jadi langsung detail apa saja nanti yang bisa kita kerjasamakan, mana yang menjadi hak dan kewajiban dari pihak ke satu, dan juga hak dan kewajiban dari pihak kedua. Demikian kurang lebih Pak Bahder, Pak Ketum Peradin. Dan nanti untuk prosedurnya dari kami, surat sudah kami terima, namun untuk kelengkapannya, mohon izin, kelengkapannya nanti kami akan bantu Pak, kami akan bantu untuk memberikan contoh proposal. Jadi yang tadi Bapak sampaikan sebenarnya sudah cukup untuk bisa dituangkan dalam proposal. Jadi selain surat permohonan, nanti juga ada proposal yang perlu disampaikan. Nanti menyusul saja, nggak masalah, menyusul saja. Nanti contoh proposalnya nanti kita sampaikan melalui PIC kami, Mas Zikri atau Mas Fatih. Nanti kita nanti yang Bapak sampaikan tadi, paparkan tadi, bisa dituangkan di dalam proposal kerjasama. Ada yang lagi yang mau disampaikan, Pak Bahder ataupun dari teman-teman sekalian dari Posbanku Madin, silakan. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin waktunya sedikit. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Halim Jefferson Rambe. Saya Ketua Posbanku Madin Pimpinan Pusat. Pertanyaan saya satu kepada host dan terutama kepada Dinsos, Dinas Sosial, bahwa Posbanku Madin bekerja sama dengan bapas-bapas di Jakarta, khususnya untuk anak yang tadi Mas sebutkan itu, anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, kemudian karena kami bekerja sama dengan bapas, sedangkan tusi dari kami adalah di Kementerian Kehakiman, Departemen Hukum dan HAM, di situ tuh tidak ada pelaksanaan operasional atau biaya ditanggung oleh sendiri. Pertanyaan saya, apakah kami yang sudah
terakreditasi, sudah juga bekerja sama dengan Bapas, dapat mengakses dana sosial yang tadi dikatakan Mas terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini. Itu pertanyaan saya dan saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Maksud dana sosial seperti apa ya, Pak? Bisa diperjelas lagi, mohon izin. Ya, tadi Mas bilang itu di paparan pertama itu bahwa ada kegiatan sosial untuk bantuan hukum pada ranah Kementerian Sosial seperti apa? Apakah itu dapat juga termasuk bisa kami rembes ke sana seperti itu loh pertanyaannya. Oke, baik. Jadi mohon terima izin kasih. nih, kalau untuk kegiatan di kami, untuk kegiatan khusus untuk pemberian bantuan hukum memang belum ada, Pak. Jadi sampai dengan saat ini kami Dinas Sosial baru menjalankan pemberian bantuan sosial saja. Bantuan sosial artinya ketika terjadi bencana, kemudian ketika memang ada yang diminta oleh masyarakat untuk bisa diberikan bantuan sesuai dengan peraturan gubernur gitu ya. Contoh seperti pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas itu ada pergubnya tentang bansos bagi penyandang disabilitas itu ada setiap bulan. Kemudian bansos untuk anak usia dini itu juga ada, kriterianya pun juga ada diatur dalam pergub. Ada juga bansos untuk lansia itu juga ada gitu. Tapi kalau khusus untuk anggaran pemberian bantuan hukum memang belum dianggarkan dan juga memang belum disiapkan gitu, Bapak. Sehingga sampai dengan sekarang kami masih membukakan kerjasama lah gitu dengan pihak lain gitu yang mungkin nanti bisa kita minta bantuan untuk bisa memberikan bantuan hukum bagi warga-warga binaan sosial, dan ini hal yang baru bagi kami. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Mas. Terima kasih. Baik, silakan dari Pos Baku ada yang mau disampaikan lagi? Melengkapi dari Ketua Umum Posbakum Adin Halim Jefferson Rambe tadi, anggaran itu sebenarnya bukan untuk bantuan hukum kalau di dinas sosial, cuman bahasanya saya lupa, makanya mungkin nanti dari contoh yang akan diberikan proposal kepada kami nanti kita rumuskan agar sinkronisasi nanti dengan pemberian bantuan hukum ataupun bahasanya supaya tidak terjadi overlapping kegiatan-kegiatan overlapping anggaran, karena ada kegiatan-kegiatan itu nanti menjadi pemantauan dari Kemenkumham, supaya ini perlu kita sinkronisasikan gitu Pak Oki. Makanya kami mudah-mudahan kami segera mendapatkan contoh proposal dimaksud, sehingga nanti dalam rangka kegiatan pelaksanaannya di lapangan tidak menjadi asumsi beranggapan orang lain, karena kami pun melaksanakan kegiatan-kegiatan sebenarnya kegiatan sosial juga sesungguhnya, tapi cuma hanya beda bidang pelayanan dan bantuan hukum. Akan tetapi kalau di dinas sosial sepengetahuan saya adalah di bidang kesejahteraan dan jaminan kepada masyarakat termarginal juga. Katakanlah seperti disabilitas, anak terlantar, dan sebagainya. Ini yang perlu mungkin kita akan sinkronisasikan nanti bahasanya, agar supaya tidak overlapping anggaran ataupun
pelaksanaannya. Jadi menjadi sorotan yang itu tidak elok. Demikian Pak Oki, lanjut. Baik, siap. Terima kasih Pak Ketum. Sebagai informasi juga bagi Bapak dan Ibu dari Posbag Madin bahwa bantuan hukum untuk anak ataupun untuk perempuan itu ada di Dinas PPAPP melalui UPT-nya di sana UPT P2 TP2A. Nah, untuk pemberian bantuan hukum itu ada di sana memang. Jadi nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu mau juga terlibat di sana ataupun mau juga memberikan bantuan hukum di sana, nanti mungkin bisa dikoordinasikan dengan Dinas DPP APP gitu ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu barangkali nanti untuk lebih detailnya kita nanti coba share dulu contoh dari perjanjian kerjasama dan bisa sama-sama kita diskusikan untuk materi muatannya apa saja. Nanti bisa kita diskusikan bersama dalam forum ini, dan juga nanti bisa jadi nanti di internal dari Posbanku Madin bisa menuangkannya dalam perjanjian kerjasama ini gitu. Ini adalah salah satu contohnya ya Bapak dan Ibu, contoh dari perjanjian kerjasama dan untuk ruang lingkupnya tadi juga sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Bahder bahwa lingkup dari pemberian bantuan hukum itu tidak hanya litigasi, ada juga non litigasi ya Pak Bahder. Betul, Pak. Baik. Dan ini nanti untuk perjanjiannya lingkupnya adalah bagi warga binaan sosial yang ada di panti-panti kami ya Pak ya. Nah ini kurang lebih bentuk ataupun sistematika dari perjanjian kerjasamanya. Ya. Kemudian nanti draft perjanjian ini kami akan share ke PAC dari Posbanku Madin untuk bisa didiskusikan lebih lanjut. Kami pun juga nanti akan menunggu proposal yang nanti akan disampaikan. Nanti Mas Zikri atau Mas Fatih bisa men-share contoh proposal agar nanti juga bisa jadi bahan untuk melengkapi dari perjanjian ini. Sehingga nanti pada saat kita mengajukan permohonan fasilitasi ke Biro Kerjasama Daerah sudah tidak ada lagi yang perlu kita perdebatkan atau diskusikan lebih lanjut. Jadi tinggal paralel saja surat kuasa disiapkan untuk tanda tangan oleh Ibu Kepala Dinas. Untuk jangka waktunya sendiri mohon izin nih, kira-kira mau berapa lama jangka waktunya Bapak Ibu? 4 tahun, 5 tahun? 5 tahun lah, yang lumrah 5 tahun ya. Ya. 5 tahun saja. Baik, 5 tahun supaya nanti berkelanjutan dan juga nanti bisa kita diskusikan pengembangan kerjasama ke depan mau seperti apa. Demikian mungkin Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan, dan barangkali nanti ada pemikiran tambahan lanjutan nanti bisa kita sama-sama diskusikan lebih lanjut. Ada lagi yang mau disampaikan? Silakan Pak Ketum. Cukup dari saya, Ketum Peradin cukup, dan kalau bisa di-share aja ke Pak Bahder agar langsung kita eksekusi deh. Baik, siap. Makasih. Silakan Pak Bahder. Kalau di-share aja Pak. Baik. Ada juga bidang reses, ada yang mau disampaikan? Ini bidang reses, kebetulan bidang reses adalah bidang yang membawahi dan juga mengkoordinasikan panti-panti kami Pak. Ada 22 panti
yang juga sekaligus mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan untuk rehabilitasi sosial baik anak, lansia, penyandang disabilitas, dan juga orang terlantar gitu ya. Dari bidang resa silakan. Ada yang mau disampaikan? Ya, izin Pak Uti. Silakan Bang Freddy, silakan. Paling sedikit Pak, terkait rencana perjanjian kerjasama dengan Posbakum Madin ini, kita menyambut baik karena memang banyak tindak lanjut terkait rencana HAM juga Pak. Jadi memang ada amanah dari Ranham juga oleh Kemenkumham kepada Dinas Sosial juga diamanahkan untuk menjalankan pendampingan hukum kepada anak atau perempuan yang berhadapan dengan hukum. Jadi ini cukup baik. Jadi harapannya nanti jika memang proses perjanjian kerjasama ini sudah jadi dan sudah sepakat, harapannya di tingkat wilayah juga bisa disebarluaskan Pak informasi ini, bisa disosialisasikan baik dari pihak Posbakum Adin atau dari pihak dinas tingkat provinsi ke tingkat kotanya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Rizky. Ya, ini setelah nanti perjanjian sudah ditandatangani, segera nanti kita semua akan berkoordinasi di tingkat provinsi sampai tingkat wilayah untuk bisa membantu teman-teman Posbankum Madin memberikan bantuan hukum bagi teman-teman di panti ataupun WBS di panti. Baik Bapak dan Ibu, jika tidak ada lagi yang mau disampaikan, saya cukupkan saja diskusi kita pada pagi hari ini sampai dengan jam 10. Dan saya lagi ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu dari Posbakum Madin sudah mau berkolaborasi dengan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Ini merupakan sejarah baru bagi kami dan juga bagi jajaran Dinas Sosial dan juga Pemprov DKI Jakarta bekerja sama untuk sama-sama kita memenuhi hak-hak para warga masyarakat yang marginal dan bisa kita memenuhi amanat dalam undang-undang masing-masing undang-undang bantuan hukum kami dari Undang-Undang Kesejahteraan Sosial. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri diskusi kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelum ditutup Pak Oki, izin. Silakan Pak Ketua. Tadi Bapak kita yang dari Dinas Sosial tadi soal sosialisasi di tingkat wilayah, mungkin tidak hanya di tingkat wilayah Pak. Oke, Bapak dari Dinas Sosial, tapi sampai ke tingkat kelurahan, dan kami sudah berada di sana posisi sebenarnya. Jadi mulai dari tingkat provinsi, wilayah, kecamatan, kelurahan, posisi kami sudah berada di sana untuk sejak tahun 2014. 2014 dalam arti yang selama ini kami di sana berkiprah hanya sebagai Yanbankum, pemberi Yanbankum, pemberian pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat. Jadi ini cepat, begitu kita tanda tangan langsung bergerak gitu, karena posisi kami sudah ada di sana. Nah, seperti ada di sini Bapak Wahyudin. Ini Bapak Wahyudin ini Ketua Posbakum Madin Jakarta Pusat. Dia sudah operasionalnya sejak 2014. Jadi sudah ringan sebenarnya. Hanya saja selama ini kami hanya sebatas Yanbankum, ditambah dengan yang sekarang ini kegiatan kita lebih baik, lebih bagus. Demikian Bapak Oki, terima kasih. Dilanjut. Baik, terima kasih Pak Ketum. Sekali lagi terima kasih Pak Ketum, Pak Ketua Posbankum Madin, serta rekan-rekan sekalian dari Posbankum Madin tingkat wilayah, dan juga teman-teman dari bidang resos. Terima kasih. Pak Wahyudin, ada yang mau disampaikan? Silakan. Pak Wahyudin, apakah ada yang menyampaikan? Silakan. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami tim dari Posbakum Pengadilan Jakarta Pusat, Posbakum Pengadilan Jakarta Pusat yang sudah diberikan fasilitas ruangan di pengadilan dari tahun 2012 sampai sekarang masih di sana. Di mana tadi sampaikan bahwa Posbakum ini mempunyai kegiatan litigasi dan non litigasi. Nah, terkait dinas sosial di sini kan ada namanya LPKS, Pak, ya. LPKS dan LPK. Kalau LPK kan punya Kementerian Hukum dan HAM, tapi LPKS itu kan punya dinas sosial. Agar untuk LPKS ini kan biasanya untuk perkara anak itu tindak pidana bersyarat dengan putusan ditempatkan, tidak pidana bersyarat dengan tidak dipidana tapi ditempatkan di LPKS, Lembaga Pembinaan Khusus Sementara, itu adanya di dinas sosial. Terkait itu banyak kendala yang terjadi, yaitu ketika anak ini dilimpahkan ke LPKS, di sana anak ini kabur, sehingga kerugiannya apa? Kerugian bagi anak ini terjadi ketika hakim akan menerapkan putusan yang menguntungkan bagi si anak. Itu sekarang ini jadi dilema, karena ketika akan diputuskan dan ditempatkan di LPKS, karena mereka banyak terjadi tidak menjalankan dan tidak mendapat harapannya kan anak ini di sana dapat keterampilan pendidikan segala macam. Ini kan. Sehingga kami pun dari Posbakum harusnya dilibatkan terkait dengan non litigasinya, memberikan penyuluhan terkait dengan pelaksanaan perda, tentunya pada warga binaan. Karena untuk menghasilkan anak ini, khusus untuk anak ya, terlepas dari ada gepeng segala macam yang di dinas sosial itu, khusus anak, harapannya ketika dia menjalani rehab di dinas sosial itu keluar mendapatkan hasil, mendapatkan manfaat, dan tentunya tidak kembali ke melakukan tindakan yang menyimpang, tindakan sosial yang menyimpang. Harapannya seperti itu. Ketika pengadilan hakim memberikan putusan untuk ditempatkan di LPKS, harapannya dinas sosial itu bertanggung jawab sepenuhnya terkait dengan pembinaan. Maka harapan kami dari Posbakum yang mendampingi pada tingkat pengadilan, tentu harapannya kita berkolaborasi terkait dengan non litigasi tersebut untuk mengawasi bagaimana pembinaan ini sehingga kami bisa memberikan penyuluhan di dinas sosial tersebut terkait non litigasinya tentunya. Nah, gitu. Sehingga harapannya nih hakim ini akan memberikan putusan yang untuk terbaik buat anak, karena kan pelindungan anak-anak ini diistimewakan. Tapi kenapa dilemanya terjadinya seperti itu? Seperti di LPKS Jakarta Timur itu, Dinas Sosial Timur itu ada terjadi beberapa perkara anak yang sebelum waktunya untuk keluar, karena ditempatkan di sana sekitar berapa bulan sudah keluar, sudah hilang dan kabur. Ya karena kalau ditempatkan di LPKA, menurut kami sampai saat ini LPKA belum layak buat LPKA yang sekarang Kementerian Hukum dan HAM kurang layak. Maka di dinas sosial ya menurut kami lebih layak. Cuman untuk pengawasan dan pengetatan harus ditingkatkan kembali, itu aja. Ya, tentunya kami pun akan harapan bisa berkolaborasi untuk masalah non litigasi tersebut. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Wahyudin. Ini juga kami juga perlu sampaikan dan juga luruskan bahwa LPKS itu adalah lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial, bukan Betul. Dinas Sosial. Jadi Dinas Sosial tidak mempunyai LPKS. Yang punya adalah Kementerian Sosial. Jadi Dinas Sosial dengan Kementerian Sosial itu berbeda, Pak Wahyudin, kewenangannya. Jadi kami biasanya mendapatkan titipan dari misalkan dari kepolisian, itu bawa langsung dititipkan saja gitu ke panti yang
ada di kami. Jadi kalau LPKS memang kami tidak punya LPKS. Ya, ya itu terkait dengan LPKS. Ya, tapi kalau untuk dinas sosial kan termasuk biayanya kan gepeng ya Pak ya. Betul, Ya kan? betul, betul. Gepeng. Ya. Kayak tadi kalau bilang LPKS kan ada di Kementerian Sosial. Ya. Tentunya ya tidak lepas dari masalah dinas sosial gitu. Iya, masalahnya soal LPKS itu di luar dari kewenangan Iya, kami, gitu. Baik, Pak Ketum, ada yang mau disampaikan? Silakan Pak Ketum. Atau foto aja. Cukup Bapak. Cukup. Oke, silakan Baik. lanjut. Kalau mau Baik. ditutup akhirin silakan. Siap. Baik. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu dari Posbakomadin. Kami sangat berterima kasih atas diskusi dan juga brainstorming kita pada pagi hari ini. Kami mendapatkan kesempatan juga untuk bisa sama-sama kolaborasi untuk pemberian bantuan hukum khususnya bagi warga binaan sosial yang ada di panti-panti kami. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam saya memandu diskusi kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang.